Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila dengan NIM 64221934 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Pengendalian Internal. Studi kasus pada CV Putra Mataram, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pokok pembahasan yang ingin saya bahas yaitu di sini ada latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Hasil dan pembahasan analisis data yaitu ada prosedur penyusunan anggaran biaya produksi berdasarkan kajian teori, ada prosedur penyusunan anggaran biaya pada CV Putra Mataram, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya itu ada latar belakang. Anggaran merupakan rencana manajemen yang tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah, termasuk taksiran atas pendapatan dan biaya untuk periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Demikian pula pengendalian biaya produksi dengan cara membandingkan biaya produksi yang sebenarnya dengan anggaran biaya produksi yang direncanakan. Diharapkan dapat diketahui apakah telah terjadi penyimpangan baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Anggaran sebagai suatu sistem nampaknya cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dari seluruh kegiatan perusahaan. Di sini ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara satu yang dilakukan oleh CV Putra Mataram menurut kajian teori yang digunakan sebagai alat pengendalian internal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik kesesuaian penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram pada tahun 2019 yaitu dengan cara membandingkan antara penyusunan anggaran biaya produksi menurut perusahaan dan kajian teori. Berdasarkan hasil analisis data bahwa penyusunan anggaran biaya produksi yang dibuat oleh CV Putra Mataram tahun 2019 belum selesai. Hal itu terlihat dari kesetaraan prosedur antara rencana produksi dengan rencana penjualan. Di sini ada manfaat penelitian yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyusunan anggaran biaya produksi untuk dapat terus mengkaji teori yang digunakan sebagai alat pengendalian internal dan juga merupakan salah satu materi dalam mata kuliah manajemen penganggaran perusahaan agar para pembaca dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan pengajian hasil penelitian dalam kalimat. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis penyusunan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian internal pada CV Putra Mataram. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Di sini ada prosedur penyusunan anggaran biaya produksi berdasarkan kajian teori. Menurut kajian teori potensi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pada tabel bisa dilihat. Penjualan sebanyak 12.700 batang yang merupakan jumlah dari rencana penjualan yang terdapat pada rencana luaran CV Putra Mataram tahun 2019. Yang kedua ada anggaran produksi. Membagi tingkat produksi per periode dengan satuan waktu masa produksi. Produksi selama satu periode yaitu 8 bulan sebanyak 12.621 batang. Produk rata-rata selama 1 bulan 12.621 per 8 dikurang 1.577 625 batang. Membagi tingkat produksi per 8 bulan memiliki serupa hingga hasil bilangan-bilangan bulat dan mudah dilaksanakan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi. Apabila produksi per bulan 1.500 batang, maka kekurangan adalah 12.621. 8 kali 1.500 sama dengan 621 batang. Selanjutnya kekurangan 621 per 3 dikurang 207 batang. Kekurangan 207 batang tersebut dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi, yakni pada bulan Januari, Juli, dan Agustus. Yang ketiga yaitu ada anggaran biaya bahan baku. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran biaya bahan baku pada CV Putra Mataram tahun 2019 sebesar Rp28.350.000. Yang keempat yaitu ada anggaran tenaga kerja langsung.
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran biaya tenaga kerja langsung pada CV Putra Mataram sebesar Rp53.600.000. Dan yang kelima, anggaran biaya overhead pabrik. Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran biaya overhead pabrik pada CV Putra Mataram tahun 2019 sebesar Rp95.631.000. Selanjutnya itu ada prosedur penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram. Berbeda dengan prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh CV Putra Mataram, berikut ini merupakan tahap-tahap penyusunan anggaran biaya produksi yang diterapkan oleh CV Putra Mataram, yaitu 1. Rencana luaran. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rencana produksi ditentukan terlebih dahulu dengan total 13.000 batang. Selanjutnya menentukan target penjualan dengan total 12.700 batang dengan estimasi jumlah pendapatan sebanyak Rp190.500.000 dan jumlah profit sebesar Rp57.150.000. Yang kedua ada rencana anggaran biaya atau RAB gabungan. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa anggaran tersebut merupakan rekapitulasi anggaran gabungan yang terdiri atas jenis kegiatan dan jenis biaya di mana total dari kedua jenis tersebut sebesar Rp296.020.000. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu ada uraian biaya bagian produksi. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran tersebut tidak menguraikan secara rinci biaya yang dibutuhkan pada saat proses produksi, sehingga anggaran yang dibutuhkan pada bagian produksi sebesar Rp92.000. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan anggaran biaya produksi CV Putra Mataram belum sesuai dengan penyusunan anggaran biaya produksi kajian teori. Hal ini dapat dilihat dari langkah penyusunan anggaran biaya produksi yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu menyusun rencana produksi terlebih dahulu dan selanjutnya menyusun rencana penjualan. Dan saran yaitu perusahaan dapat mencari sumber daya manusia yang ahli dalam bidang keuangan untuk membantu dalam menyusun anggaran, mengolah, dan mengendalikan pengeluaran perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan penyusunan anggaran biaya produksi sesuai dengan kajian teori akuntansi untuk diterapkan di perusahaan, khususnya penyusunan anggaran biaya bahan baku, anggaran kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik untuk membantu pengendalian biaya oleh manajemen perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.